Setelah saya membandingkan, akhirnya Allah berikan saya hidayah. Masuk Islam saya. Di mana? Di pesantren. Di Jawa Timur, di Jember. Saya syahadat. Jadi saya meyakini dulu. Karena saya cari, ya, bukan karena mau kawin, Bu, enggak. Saya mau Islam bukan mau kawin, enggak. Bukan karena iming-iming materi, ya. Enggak ada. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, kalau Allah menghendaki, bisa saja seluruh umat manusia ini dijadikan berislam oleh Allah. Bisa enggak, Bu? Bu, bisa enggak kalau Allah mau semuanya muslim? Bisa. Tapi Allah enggak mau. Allah enggak menghendaki. Justru Allah memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan kepada setiap manusia, bebas dia memilih keyakinannya masing-masing, betul? Dan tidak boleh dipaksa. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia-manusia itu supaya mereka beriman kepada Allah? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Tidak boleh dipaksa. Harus dasarnya hidayah. Jangan sampai ada manusia yang belum sampai kepada mereka berita Islam ini. Nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan digiring ke neraka jahannam secara berombongan, jamaah, tanpa hisab. Jadi orang kafir ada hisab enggak? Orang kafir itu yadkhulunan nara bidunil hisab. Mereka masuk neraka tanpa hisab. Tak ada hisab. Apa mau dihisab? Tapi kan Ustadz dulu mereka baik, suka nolong orang-orang yang susah. Iya. Tapi amal perbuatan mereka itu nanti di akhirat kata Allah haba'an mansura. Hanya bagaikan debu yang berterbangan saja, tidak memberikan faedah sama mereka sedikit pun. Ketika mereka berangkat ke neraka jahannam berombongan, hatta idza jauha, begitu tiba di pintu neraka, futihat abwabuha, pintu neraka langsung dibuka lebar-lebar oleh malaikat. Wa qala lahum khazanatuha, lalu malaikat penjaga neraka bertanya, "Hei orang-orang kafir, kenapa kalian hari ini datang ke neraka berjamaah? Kenapa kalian datang berombongan ke neraka ini?" Ditanya sama malaikat. Alam ya'tikum rusulun minkum, apakah dulu kalian di dunia tidak pernah dikunjungi rasul, didatangi ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz, para muballigh, para dai, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang memberikan peringatan kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa dulu di dunia belum pernah didatangi kalian? Kalau yang sudah pernah dikunjungi ustadz, dia mengatakan bala, iya sudah pernah. Nah kalau sudah tapi tidak mau masuk agama Islam, orang yang semacam ini diazab langsung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dan ada lagi bukti-bukti yang lain bahwa Injil itu masuk dalam kategori seperti hadis yang maudhu tadi, karena banyaknya kita temukan dalam Injil itu ayat-ayat yang porno misalnya, banyak. Semakin membuktikan bahwa Injil mereka bukan wahyu dari Tuhan. Betul? Sudah pernah dengar itu, Bu? Yang porno gitu misalnya, udah pernah? Gak pernah lihat di YouTube ceramah-ceramah saya gitu? Itu ada itu, saya sering bacakan itu. Mau dengarin misalnya? Mau dengarin contohnya? Mohon maaf nih, coba dengarin ibu-ibu. Bunyi ayatnya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau.
Hai tercinta di antara segala yang disenangi, sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Coba simak, ini wahyu atau tidak, Bu? Firman Tuhan apa tidak? Isinya apa tadi? Bicara buah-buahan, ya, termasuk buah dada. Porno enggak ini? Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita sampai bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain, Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Coba. Maka wajar kalau orang yang sudah belajar Injil, insya Allah kalau dia kombinasi dengan agama lain, terutama Islam ini, akan dapat hidayah masuk Islam. Gitu saya dulu pakai akal. Saya tidak mau taklid. Gara-gara ayah ibu saya Kristen, bapak saya pendeta, mau saya juga ikut aja kayak kerbau yang dicucuk hidungnya. Tidak mau saya. Kasih akal kita sama Allah. Kita tidak boleh seperti orang jahiliyah dulu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Oh, itu orang jahiliyah dulu. Oh, kalau diajak mereka, ayo mengikuti Al-Quran, ya, mari ikut Al-Quran. Dia bilang apa? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami mengikuti agama, ajaran, ya, tradisi nenek moyang kami. Kita tidak boleh beragama kayak begitu. Dan ternyata Pak Kiai, di kalangan orang Islam pun sekarang banyak saya temukan yang taklid buta. Agama cuma ikut-ikutan doang. Tahu doang? Apa doang itu? Hah? Orang sini tahu doang, tahu itu bahasa Betawi itu. Ya, hanya ikut-ikutan saja. Banyak orang Islam itu. Apalagi ini pilpres ini, Pak. Pak Wakil, pilpres ini. Allah, sampai berantem orang di bawah sana. Apa urusannya ribut-ribut? Betul nggak? Jadi kita pakai akal. Makanya Islam ini juga agama ilmu, bukan agama taklid, bukan agama ikut-ikutan. Islam ini, setelah saya membandingkan, akhirnya Allah berikan saya hidayah masuk Islam. Saya di mana? Di pesantren di Jawa Timur, di Jember. Saya syahadat. Jadi saya meyakini dulu, karena saya cari, ya, bukan karena mau kawin, Bu, enggak. Saya mau Islam bukan mau kawin, enggak. Bukan karena iming-iming materi, ya, nggak ada. Orang Islamnya pelit-pelit. Nggak ada orang Islam bilang sama saya, Nababan, kalau kau nanti masuk Islam saya kasih uang sekian banyak. Nggak ada. Memang nggak boleh. Di samping tidak boleh, memang pelit. Islam nggak boleh begitu. Orang masuk Islam harus karena hidayah. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran datang dari Tuhanmu. Siapa yang hendak beriman, silakan dia beriman, tidak dipaksa. Betul? Siapa yang mau kafir, silakan dia kafir, juga tidak dipaksa. Itu semua hidayah, dan hidayah itu mahal. Tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Allah hanya berikan hidayah kepada orang-orang yang disayang Allah. Betul? Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, kalau Allah menghendaki, bisa saja seluruh umat manusia ini dijadikan berislam oleh Allah. Bisa enggak, Bu? Bu, bisa enggak kalau Allah mau semuanya muslim? Bisa. Tapi Allah tidak mau, Allah tidak menghendaki. Justru Allah
memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan kepada setiap manusia, bebas dia memilih keyakinannya masing-masing, betul? Dan tidak boleh dipaksa. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia-manusia itu supaya mereka beriman kepada Allah? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Tidak boleh dipaksa, harus dasarnya hidayah. Ada penelitian seorang orientalis yang namanya Anis Soros. Anis Soros ini orang orientalis yang banyak mempelajari apa itu orientalis. Orientalis itu artinya orang barat yang mempelajari ketimuran. Ketimuran ini meliputi agama, adat istiadat, budaya, sejarahnya dan lain sebagainya. Itulah istilah orientalis. Jadi orang barat yang belajar Islam. Itu salah seorang namanya Anis Soros. Dia teliti, dia katakan bahwa konsep jihad dalam Islam itu dalam rangka memaksakan Islam kepada orang-orang non-muslim. Maka ada yang namanya istikmar, penjajahan dalam agama Islam. Itu salah fatal penelitiannya, betul? Itu tidak benar. Tidak benar penelitian itu. Tidak ada yang namanya jihad itu memaksa orang masuk Islam, tidak ada. Jihad itu menjaga kehormatan agama, menghormatan jiwa, kehormatan harta, kehormatan nasab, betul? Tidak ada katanya jihad dengan memaksakan orang ke dalam Islam itu, benar? Dan itu teorinya salah. Yang benar orang pindah agama karena hidayah. Saya alhamdulillah karena hidayah. Buktinya Pak, saya pindah agama meyakini dulu, tasdik dulu. Saya selalu ingatkan kiai-kiai, ustadz-ustadz, kiai, kalau ada orang non-muslim datang kepada anda minta masuk agama Islam, uji dulu keimanannya. Jangan langsung tuntun 2 kalimat syahadat, bahaya. Karena syarat masuk agama Islam itu Pak, bukan syahadat dulu, itu salah itu. Keliru kalau ada ustadz atau kiai menuntun orang masuk agama Islam dengan syahadat dulu. Itu keliru. Yang benar apa? Orang masuk agama Islam itu yang pertama syaratnya adalah tasdik dulu, pembenaran dulu. Ya, dia benarkan Islam itu benar. Tanya, apakah anda sudah yakin, sudah benar mempercayai Islam agama yang benar? Ya, percaya. Anda sanggup sholat 5 kali sehari semalam? Iya. Apakah anda nanti sanggup puasa 5 kali sebulan dalam setahun? Iya. Apakah anda nanti mau mengeluarkan zakat 2,5%? Iya. Kalau begitu ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah begitu, insya Allah berislamnya mantap nanti. Betul? Karena itu yang dilakukan kiai saya dulu kepada saya pribadi. Saya bilang, kiai, Nababan, kau masuk Islam itu berat. Islam itu ente biasanya bangun itu jam 6 pagi, ini di Islam anda harus bangun jam 4 pagi. Sanggup nah? Ditakut-takuti dulu kita. Ditakut-takuti dulu kita. Oh, saya siap. Kalau begitu syahadat. Oh betul Pak, setelah syahadat saya disuruh kiai mondok di situ, tidak boleh pulang. Subhanallah, belajar Islam, belajar Quran itu dari alif bata bisa hanya waktu seminggu. Bu, berapa lama? Seminggu itu kelamaan. Seminggu kelamaan. Ya, karena Al-Quran mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Mau tidak kamu mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran itu? Mudah. Allah berikan kita subsidi 50%. Betul? Berapa Bu? Berapa subsidinya? 50% dari Allah kita subsidi. Mudah belajar Quran, mudah memahami Quran, mudah menghafal Al-Quran. Coba lihat Musa, umur 5 tahun bisa menghafal Quran. Betul? Dijamin Allah mudah kalau kita sudah interaksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian saya belajar bahasa Arab. Mudah dan sulit.
Ya, semuanya mudah. Maka saya Pak Wakil prihatin ketika saya berdakwah di Jakarta, bermasyarakat di Jakarta itu, saya prihatin. Di sana banyak saya jumpai anak-anak Islam yang berumur 60 tahun belum bisa ngaji, Bu. Bu, anak-anak umur 60 tahun tidak bisa baca Quran. Di Jakarta banyak itu. Hah? Di sini ada nggak itu yang belum bisa ngaji? Ada yang belum bisa? Insya Allah nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Sedih kalau ada orang Islam tidak bisa baca Quran, ya. Lalu 3 tahun mondok saya di Jawa Timur, hijrah saya ke Jakarta, melanjutkan kuliah di Universitas Muhammad Ibn Saud, Kerajaan Saudi Arabia yang dikenal dengan Libya. Setelah saya dapat ilmu di sana, saya baca Quran, saya harus ngapain nih? Ketika baca Quran, Pak Bu, saya lihat di Quran, kata Al-Quran, pekerjaan yang paling mulia itu adalah dakwah. Pekerjaan yang paling mulia kata Al-Quran apa? Dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Siapakah yang lebih baik ucapannya? Siapakah yang lebih baik aktivitasnya? Siapakah yang lebih baik pekerjaannya selain daripada pekerjaan yang mengajak-ngajak manusia ke jalan Allah? Wa qala innani minal muslimin. Lalu dia berkata, saya ini bagian dari umat Islam. Dari baca ayat ini saya langsung terpanggil, kalau begitu saya jadi ustaz saja, jadi dai saja. Alhamdulillah Bapak Ibu, begitu terjun dari dai, saya diminta untuk memberikan dakwah di berbagai tempat, dan akhirnya sampai sekarang Pak Wakil, alhamdulillah saya sudah berdakwah di semua benua. Semua benua saya sudah pergi dakwah. Saya sudah berdakwah ke Australia sampai ke pelosok-pelosoknya. Saya setiap tahun diundang dakwah ke Amerika. Ini saya baru pulang dakwah juga dari Amerika, Pak. Saya kemarin tugas khutbah Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Saya bawa satu orang qori, namanya Ustadz Muhajir, kenal lah ya, Ustadz qori tahun 80-an. Alhamdulillah. Saya juga pergi ke Kanada, Kutub Utara, dakwah keliling. Saya juga kemarin keliling juga ke Eropa. Jadi kita keliling semua di dunia ini karena tekad saya, jangan sampai ada lagi manusia di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran Islam ini. Betul? Jangan sampai ada manusia yang belum sampai kepada mereka berita Islam ini. Nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 71 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Saya kalau di Jakarta biasanya disambut itu Allah. Di sini diam aja. Pak, Bu, kalau ustadz ngaji begitu sambut aja lah. Gak usah tanya ada dalilnya gak ustadz, gak usah pakai dalil. Masa bilang Allah aja pakai dalil? Ulangi. Kalau saya ngaji disambut ya. Tapi kalau sudah titik Bu, kalau koma jangan. Kalau sudah titik baru sambut. Ulangi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Terpaksa kayaknya terpaksa ini. Maaf saya minum nggak puasa karena musafir ya. Apa artinya? Bu, apa artinya? Nggak tahu. Ngomong-ngomong sudah berapa lama masuk Islam? Hah? Dari lahir? Kok nggak tahu? Salah sendiri. Kenapa tinggal di kota Cane? Coba kalau tinggal di Arab sana. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan digiring ke neraka jahanam secara berombongan, jamaah, tanpa hisab. Jadi orang kafir ada hisab nggak? Orang kafir itu yadkhulunan nara bidunil hisab. Mereka masuk neraka tanpa hisab. Tak ada hisab. Apa mau dihisab? Tapi kan Ustadz dulu mereka baik, suka nolong orang-orang yang susah. Iya. Tapi amal perbuatan mereka itu nanti di akhirat kata Allah haba'an mansura, hanya bagaikan debu yang berterbangan saja, tidak memberikan faedah sama mereka sedikit pun. Tidak dapat pahala dia. Pahalanya di dunia saja. Apa pahalanya? Pahalanya namanya ditulis dengan tinta emas bahwa dia pahlawan dulu. Dia pernah ikut berjuang dulu. Dia pernah berjihad dulu, bersedia. Itu di dunia saja dapat pahala dia dalam bentuk nama baik. Betul? Di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Masuk neraka langsung tanpa hisab kata Allah. Ketika mereka berangkat ke neraka jahanam berombongan, hatta idza jauha, begitu tiba di pintu neraka, futihat abwabuha, pintu neraka langsung dibuka lebar-lebar oleh malaikat. Wa qala lahum khazanatuha, lalu malaikat penjaga neraka bertanya, hei orang-orang kafir, kenapa kalian hari ini datang ke neraka berjamaah? Kenapa kalian datang berombongan ke neraka ini? Ditanya sama malaikat. Alam ya'tikum rusulun minkum, apakah dulu kalian di dunia tidak pernah dikunjungi rasul, didatangi ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz, para muballigh, para dai, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang memberikan peringatan kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa dulu di dunia belum pernah didatangi kalian? Kalau yang sudah pernah dikunjungi ustadz, dia mengatakan bala, iya sudah pernah. Nah kalau sudah tapi tidak mau masuk agama Islam, orang yang semacam ini diazab langsung. Tapi bagaimana orang-orang non-muslim yang belum sampai dakwah kepada mereka, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Pak, ada orang non-muslim belum sampai dakwah kepada mereka, kira-kira mereka bagaimana nasibnya nanti? Ya mereka tetap di neraka. Sama. Bedanya apa? Mereka masuk neraka, tapi kita orang Islam dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa ente enggak dakwahi tetangga-tetanggamu itu non muslim? Kenapa ente tidak ajak mereka kepada Islam? Kita ditanya sama Allah nanti. Apalagi di Aceh ini sudah menggunakan syariat Islam, tapi masih ada orang non muslim. Sudah tidak dakwahi belum mereka gitu Pak Wakil gitu kan? Udah datang belum ke kampung dia dakwah? Kita ditanya oleh Allah nanti, betul? Aja. Apa ayatnya itu, Kiai? Dalam surat Al-Isra itu, Kiai? Kiai Bukhari? Apa ayat itu? Wa ma kunna mu'adzibina
hatta nab'atha rasulah. Kita tidak akan mengazab, kami tidak mengazab orang-orang kafir itu hatta sampai datang kepada mereka utusan Allah, rasul-rasul Allah. Rasul sudah datang semua, tidak ada lagi rasul yang tidak diutus Allah, sudah habis semuanya. Ya, Nabi Muhammad terakhir. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sesudah beliau. Sudah habis semuanya rasul diutus Allah. Tapi kalau masih ada manusia belum sampai kepada mereka dakwah, siapa yang salah? Siapa yang salah? Kita salah, mereka juga salah. Kenapa mereka salah? Kenapa mereka punya akal, kau tidak mau cari kebenaran, begitu? Betul? Kenapa mereka tidak mau cari? Yang ngasih mereka hidup siapa? Yang ngasih mereka makan siapa? Yang melahirkan mereka siapa? Mereka tidak, kenapa tidak cari? Ya, harus cari dong. Karena mereka tidak mungkin lahir dengan tiba-tiba, betul? Siapa yang memproses air mani? Air mani menjadi segumpal darah. Siapa yang memproses segumpal darah menjadi segumpal daging? Siapa yang memproses daging menjadi tulang? Siapa yang membungkus tulang itu? Siapa yang tiupkan ruh ke dalam jasad itu? Kenapa tidak dicari? Betul? Kalau Tuhan itu mati, apa mungkin? Gak mungkin Tuhan itu mati, betul? Siapa yang ngasih makan kalau Tuhan mati? Betul? Gak masuk akal Tuhan mati. Jangankan 3 hari, sehari Tuhan mati bahaya. Betul? Pakai akal. Betul? Cari menggunakan akal. Apa kata Allah? Bapak Ibu, kita dilahirkan itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ingat-ingat lupa ya. Makanya orang di Amerika Pak, di Eropa itu sekarang terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besar. Saya kaget Pak kemarin Pak Wakil, okay, saya kaget kemarin, saya terakhir setengah bulan yang lalu, hampir sebulan yang lalu lah, saya begitu sampai di LA, diinapkan di sebuah gereja. Ada mesnya tapi di gereja. Terkejut saya. Masih ada salibnya. Nanti lihat foto saya. Di sini ada. Ada salib. Pak, mau dibawa kemana saya? Ustadz nanti nginap di sini. Lah ini kan gereja. Iya. Coba baca itu. Di atas gereja, di bawah pelangnya Masjid At-Thahir. Allahu Akbar. Di atas salib, di bawah masjid tulisannya. Loh kenapa belum diturunin salibnya? Undang-undang di Amerika tidak gampang melakukan rekonstruksi bangunan. Bukan kayak di sini ada uang langsung rubuhin. Kalau di sini mah enak Indonesia Pak. Kalau di sana biar banyak uang tidak langsung main rubuhin. Apalagi bangunan tua itu prosedurnya susah untuk merekonstruksi itu. Jadi tidak boleh turunkan salib itu sampai kemudian ada izin dari negara bahwa mereka boleh melakukan rekonstruksi bangunan. Itu Masya Allah. Hampir tiap hari saya lihat orang masuk Islam. Hampir tiap hari. Terakhir saya jumpa kemarin dengan seorang mu'allaf. Saya tanya, kenapa ente masuk Islam? Dia bilang, alasannya sederhana. Kan di Amerika itu Pak orang kerja itu Bu, gajinya itu dipotong pemerintah 35% pajak. Hah? Di sini berapa persen pajak Ustaz? Hah? Saya nggak pegawai jadi nggak tahu berapa. 15%. Golongan 4 15%. Amerika 35%. 35% pajak. Menjerit mereka. Udah itu masuk gereja dipotong lagi 10%.
Jadi wajib. Ya, mereka wajib setor ke gereja itu 10%. Namanya persepuluhan. Kalau di kita zakat lah 2,5%. Apa dia bilang? Ya, kami tidak sanggup. Ya, nggak sanggup bayar gereja lagi. Akhirnya mereka meninggalkan gereja. Gara-gara apa? Nggak sanggup bayar 10%. Nah, sekarang gereja kan harus bayar air, bayar listrik, bayar security, kebersihan. Dari mana uangnya? Gak ada uangnya, akhirnya apa? Dijualin. Nah, mereka lebih suka menjual gereja ke orang Islam. Kenapa? Karena kalau orang Islam membeli gereja akan dijadikan rumah ibadah juga, jadi masjid. Tapi kalau dijual sama pengusaha lain, dijadikan diskotik sama dia. Maka orang sana tidak mau jual gereja ke pengusaha, dijualnya ke orang Islam supaya tetap sebagai rumah ibadah. Maka saya kalau ceramah di Amerika, saya tiap tahun ceramah ke Amerika, itu 1 tahun saja tidak ke sana itu kita pangling. Kemarin nggak ada di sini masjid, kok sudah ada? Dan rata-rata itu bekas gereja. Orang Islam paling suka beli bekas gereja. Kenapa? Karena sudah ada izin rumah ibadah, sehingga Anda perlu izin lagi. Kalau dia beli tanah atau gedung kosong, izin dulu bikin rumah ibadah, prosesnya lama lagi, bisa belasan tahun itu. Itu ceritanya. Jadi orang tidak sanggup bayar, maka dijuallah gereja, ya, sama orang Islam. Cuma kata orang yang mu'allaf ini, Ustadz, anehnya dia bilang, anehnya setelah saya masuk agama Islam, kadang-kadang sedekah saya, Ustadz, lebih daripada 10%.